Pada hari ini kita mau sharing sedikit ya. Karena ini hari yang terakhir ya. Karena kita akan masuk ke hari Sabtu ya, yang dimana hari yang sangat kudus ya. Pada hari ini saya mau sharing sedikit, mau kesaksian sedikit ya. Habis itu baru kita masuk ke dalam pembahasan ya. Saya tumbuh di dalam keluarga yang sangat luar biasa ya. Keluarga saya sangat luar biasa. Mungkin adik-adik pasti melihat saya, wah itu Ibu Sedi atau Kak Sedi sepertinya orang yang mungkin dari keluarga yang keluarganya mungkin keluarga yang sangat masuk gereja, rajin masuk gereja dan lain-lain ya. Tapi tidak, saya tumbuh di dalam keluarga yang dikatakan keluarga yang sangat bebas. Di rumah saya itu tante dan om saya pengedar narkoba yang sangat besar di Indonesia. Jadi saya dari umur segini udah biasa melihat narkoba dan udah biasa melihat orang pengedar ya. Siapa yang gak suka main sama saya dulu? Dari saya SD, SMP, SMA, semua orang pengen main sama saya. Karena kenapa? Karena kalau main ke rumah saya dikasih narkoba gratis sama tante saya dan om saya. Jadi semuanya pengen main sama saya ya. Saya famous di sekolah saya. Saya terkenal karena semuanya pengen main. Dan saya biasa kalau bicara sama om dan tante saya, mereka lagi pakai narkoba, serat itu biasa, ya. Dan saya sering sekali melihat, kalau bawa obat-obatan itu ya, itu sering kalau lagi duduk itu ada heroin, ada putau, sabu-sabu itu banyak, ya seperti gunung itu. Mereka lagi pakai lagi mempackage paketnya ya. Umur begini. Saya itu ialah normal bagi saya dulu ya di kehidupan saya. Tetapi ada satu yang saya minta, apakah saya harus seperti ini? Saya bilang. Ibu saya sering preman, pembunuh lah, perampok lah, itu banyak di rumah saya. Jadi kalau saya pergi di sekolah pun nggak ada yang berani colek-colek saya. Karena tante saya, om saya sering nongkrong tuh, kalau misalnya di sekolah pasti ada preman nongkrong di depan situ jagain saya. Nggak ada berani colek-colek saya. Jadi saya ini anak jalanan. Saya tumbuh di jalanan sekolah. Tetapi ternyata saat saya masuk ke dalam dunia pelayanan, Tuhan ingin memakai keberanian saya untuk Kristus. Ya. Jadi adik-adik yang ada di sini, jangan pernah mama ikut-ikutan ya. Lagi tren ini ikut, lagi tren itu ikut, atau mungkin membangkang. Saya nggak suka sama orang tua saya maunya membangkang. Saya dari umur segini udah biasa kalau saya duduk di ruang tamu saya ya, di rumah saya giniin bangku itu selalu ada sabu-sabu lah, ada putau. Itu normal bagi kehidupan saya dulu ya. Saya tidak pernah mungkin seperti adik-adik, mungkin dari keluarga yang baik-baik ya. Makanya kenapa saya ada di sini, saya mengatakan kepada kalian, kalau keluarga kalian baik-baik, jangan coba-coba membangkang. Ya, jangan ikut-ikutin tren yang di sana. Untuk apa ikut-ikutin tren? Kalian masuk juga kalian nggak dapat apa-apa, malah kalian silakan nanti. Lalu di saat saya besar, ya, saya bilang, saya melihat semuanya di dalam kehidupan saya itu bagi saya itu sampah semuanya. Saya bilang, ini kenapa sih orang-orang ini datang pulang, ada yang mati, nggak ada yang apa. Tapi lihat saya paling benci sama narkoba, paling benci. Karena saya lihat di rumah saya, ya, om saya kalau lagi ngobrol sama saya, nasihatin saya tuh ininya tuh luka-luka. Karena kenapa? Om saya ditangkap di Malaysia, pengedar narkoba, dan dipukul pakai pakai cambuk. Jadi ininya waduh. Dan saya sering melihat polisi datang ke rumah saya, itu normal kehidupan saya. Jadi kalau di Amerika dikatakan Bronx ya, kehidupan Bronx. Ya, hari ini saya bisa melihat orang itu ada, besoknya udah mati di ruang polisi. Itu normal bagi saya. Ya. Jadi saya nggak takut. Saya dari dulu saya nggak pernah takut mau berantem sama siapapun, saya nggak takut. Pernah suatu hari saya sedang dengan suami saya, calon suami saya lagi pergi. Terus tiba-tiba mobil kita ditabrak. Kalau di sini saya nggak tahu. Di sini ada bus patas yang besar itu ada ya. Sini joglo semar. Di sini joglo semar. Saya masuk ke dalam bus patas itu yang isinya itu penuh busnya. Saya pukul itu supir. Saya bilang, kamu jangan macam-macam saya hajar kamu.
Saya nggak pernah takut sama siapa-siapa. Saya pergi di Jakarta tuh ada tempatnya preman ya, Kampung Melayu ya, tempatnya preman di situ. Saya nggak takut. Saya pakai rok loh sendiri. Semua orang bingung melihatnya. Ini perempuan kok nggak takut? Saya nggak takut. Apalagi mau kerja begitu kan. Wah, saya nggak takut. Siapapun saya ikut. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Dan saya masih bisa hidup sampai detik hari ini. Itu hanya kasih karunia Tuhan. Dan makanya saya katakan kepada adik-adik semua yang ada di sini, jangan ikut-ikutan tren. Toh kehidupan keluarga kalian juga baik-baik saja. Apalagi yang lahir di dalam kebenaran. Wah, it's amazing. Itu sangat-sangat luar biasa. Kalian lahir dalam kebenaran, mempunyai ibu dan bapak yang baik-baik ya. Jangan sok-sok mau memberontak. Yang rugi kalian nanti. Ya, yang rugi kalian. Kalau teman-teman bilang, kamu sok suci. Ada yang suruh ngajak nakal, berbuat sesuatu yang Tuhan tidak suka, orang tua tidak suka, dibilang, kamu sok suci. Ya atau enggak? Bilang sama temannya, lebih baik sok suci daripada sok murtad. Nah, tadi Kak Cindy sudah bilang harus menjadi berani. Tapi berani bukan memberontak. Berani mengatakan yang benar. Berani mempunyai integritas rohani. Tidak goyah. Mempunyai prinsip. Saya tahu semua masing-masing ini punya Roh Kudus di dalam hatinya. Kalau ada bisikan atau gangguan atau godaan atau ajakan teman-teman melakukan sesuatu yang benar, pasti hati ini mengatakan jangan ikuti. Oh, hati yang mana? Hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan, yang dengan Roh Kudus pasti membisikkan pada kita, jangan ikut-ikut. Selalu berani berdiri di posisi yang benar. Dan juga karena begitu banyak serangan setan setiap hari, sehingga teman-teman pergaulan akan mengajak kita dalam melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, saudara, dan juga mungkin bagi yang mempunyai hidup yang sama dengan saya, katakan, aduh hancur banget ini kehidupannya. Ya, saya mempunyai banyak alasan untuk tidak menjadi orang benar, karena saya tumbuh di dalam keluarga yang tidak benar dari sejak kecil. Tetapi lihat, di Alkitab dikatakan, apakah ada sesuatu yang baik keluar dari Nazaret? Ya, saya katakan karena saya saksi hidup di sini. Ya, ada yang keluar baik dari Nazaret. Jadi kalau tidak di Nazaret, jangan coba-coba mengembangkan hidup seperti di Nazaret. Nazaret, tahu Nazaret itu ialah kota yang sangat-sangat jahat. Semuanya penjahat di situ. Semuanya ialah kota yang hancur. Jadi kalau adik-adik hidup di dalam keluarga yang baik-baik, jangan coba ciptakan sesuatu yang tidak baik hanya untuk ikutin tren. Kalau sekarang trennya lagi memberontak, ikutin kata hati. Kembali ke firman Tuhan Yeremia 17 ayat 9, hatimu licik, hatimu menipu kamu. Jangan sok-sok karena mau dilihat, gue ini keren, biar orang-orang tahu. Saya punya teman satu dari keluarga baik-baik ya, dia mau sok-sok keren kayak gitu, akhirnya mati juga. Mau sok-sok keren, waduh pakai gini-gini. Saya lihat, aduh ini orang mati juga. Dan ada teman saya juga ya, dari Advent. Karena zaman dulu saya sekolah di luar dan tiba-tiba masuk sekolah Advent ya sama ibu saya. Saking saya bandel dikasih masuk sekolah Advent. Ya memang, ya itulah kita orang Advent. Sekarang saya juga orang Advent. Itu susah gitu. Mau jadi gaul juga nggak gaul-gaul banget. Mau jadi benar juga nggak benar-benar banget. Jadi di tengah-tengah ini kita nih. Kalau mau bandel tuh bandel banget gitu. Kalau mau ikut Tuhan banget. Jangan di tengah-tengah. Karena apa kita nih? Kita takut mau jadi bandel juga takut. Jangan loh itu karena kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dari kecil kan sudah dibiasakan begitu. Jadi memang itu yang saya lihat dulu yang waktu saya di sekolah. Akhirnya apa? Ada satu teman saya SMP. Ya, dia akhirnya mati HIV karena mau ikut-ikutan disangkain gaul, pakai ini, pakai itu. Akhirnya sakit kena HIV essential, ya AIDS ya. Akhirnya itu saya bilang, sih lihat kan, bukannya jadi keren malah diketawain. Mau ikut-ikutan keren, akhirnya apa? Cilaka juga. Anda mungkin saya nggak tahu ya, katakan Anda tidak punya
alasan untuk menjadi orang bandel. Jangan coba-coba. Jadilah orang benar karena Tuhan memberikan berkat itu. Adik-adik, itu ialah berkat. Saya tidak punya berkat itu di dalam keluarga saya. Saya tumbuh anak yang tidak melihat sesuatu yang benar di dalam rumah tangga saya. Ya. Tapi saya sangat mencintai orang tua saya, ya, puji Tuhan. Mama saya baru meninggal 7 bulan yang lalu, dan mama saya bilang, mama gak pernah nyangka kalau anak mama bisa jadi pelayan Tuhan. Meskipun mama saya masih Protestan, bapak saya masih Muslim, ya, saya ialah satu-satunya orang Advent di dalam rumah tangga dan keluarga saya. Nah ini sekarang apa? Sekarang Tuhan memakai saya untuk mengkhotbahkan om-om saya yang preman-preman itu, ya, mengkhotbahkan tante-tante saya yang pengedar itu, mengkhotbahkan semuanya karena saya cuma bilang, mau jadi, ya saya cuma bilang kalau mau ikut Tuhan baik-baik. Dan saya nggak pernah khotbahkan mereka pakai Alkitab, pakai apa, tidak. Saya khotbahkan mereka pakai lifestyle saya, ya, pakai kehidupan saya. Saya dari orang yang tidak suka berpakaian seksi, saya berpakaian tertutup. Akhirnya lama-lama dari mereka nggak suka, lama-lama mereka melihat ini, ada apa ya dengan Sandy? Kalau kalian diberikan berkat menjadi dapat keluarga yang baik-baik, bersyukurlah kepada Tuhan karena nggak banyak orang yang mempunyai keluarga seperti itu. Jangan berontak-berontak, nggak akan dapat apa-apa, malah rugi. Ya. Oke. Ada satu istilah yang modern dipakai sekarang, ya, generasi Y, ya, generation Y. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar generation X? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar mungkin? Istilah lah, generation X. Sekarang generation Y, habis X, Y kan? Nah istilah modern ini, wah kalau sekarang orang-orang di internasional sudah tahu. Generasi Y ini adalah anak-anak muda sekarang yang mungkin kalian SMA ini sekarang. Anak-anak yang lahir dari tahun 80 sampai tahun 2000. Inilah gelombang yang dikatakan inilah generasi Y. Nah, sebelum generasi Y itu ada generasi X. Saya generasi X. Ya. Generasi X ini tahun 60 sampai tahun 80 ya. Tahun 60 lahirnya sampai tahun 80 itu generasi X. Lalu tahun 80 sampai tahun 2000 ini generasi Y. Siapa yang lahirnya di generasi Y? Angkat tangan. Yang lahir antara tahun 80 sampai 2000. Angkat tangan. Tinggi. Tinggi. Waduh, mayoritas separuh lah ya. Mungkin yang masih celana merah belum lah. Yang celana biru belum, ya. Ya, semua SMA saya rasa masih lahir dalam generasi Y. Ada satu artikel di dalam majalah Advent 2 tahun lalu mengatakan generasi Y ini adalah generasi muda gereja kita sekarang. Generasi Y termasuk di dalam generasi yang akan menjadi tiang-tiang gereja. Namun ada satu hal dengan generasi Y, dengar dulu adik-adik ya. Generasi Y punya dosa bukan lagi narkoba, bukan lagi perkelahian. Generasi Y punya dosa yang paling besar. Generasi Y adalah generasi yang paling sukar ditobatkan. Coba bicara dengan generasi Y ini, coba dihotbahin, ditobatkan oleh generasi X, nggak nyambung. Apalagi generasi sebelumnya yang lahir sebelum tahun 60. Istilahnya ini kalau tahun 40 sampai tahun 60 ini generasi baby boomer ya. Baby boomer sudah pernah dengar, ini generasi gelombang yang ledakan penduduk terjadi sesudah Perang Dunia Kedua. Nah ini mbah yang kalian mungkin ya, oma-oma kalian, opung kalian. Ini generasi baby boomer coba bicara dengan generasi Y, nggak nyambung. Coba buka Alkitab dengan cara-cara zaman dulu dengan generasi Y, nggak nyambung. Lalu oma-opa ini stres menghadapi cucu-cucunya. Aduh, cucu-cucu ini nakal sekali. Gitu juga generasi X. Generasi saya pun bicara dengan generasi kalian sukar. Saya dibilang kamu kan orang tua kolot, ya toh? Sukar sudah. Karena generasi Y punya dosa favorit sekarang. Yang beda dengan dosa-dosanya generasi X. Inilah dosa generasi Y.
yang paling luar biasa hebat. Sekarang anak-anak nggak mau pulang, nggak mau tawuran di jalan lagi. Anak-anak SMA sekarang di Jakarta tidak ada lagi tawuran, tidak ada perkelahian remaja SMA antar SMA. Kenapa? Pulang ke rumah lebih baik main di warnet, lebih seru. Atau pulang ke rumah kalau rumah ada internet bagus, pulang ke rumah masuk kamar, kunci kamar. Orang tuanya yang ada di generasi X atau yang ada di generasi sebelumnya senang. Anak saya anak baik-baik, nggak pernah keluar rumah, di kamar terus, tidak bergaul, nggak berisik, nggak berantem, Diem alim gitu. diem alim, nggak banyak ngomong. Saudara, tidak boleh naif kita ini. Inilah dosa sekarang yang tidak disadari oleh generasi X dan generasi baby boomer. Dosa melalui teknologi, dosa melalui televisi, internet dan sebagainya membuat generasi Y ini generasi yang paling sukar ditobatkan. Luar biasa. Karena apa? Generasi Y inilah yang akan menghadapi krisis yang akhir zaman yang paling hebat nanti. Generasi X juga termasuk, ya. Opung-opung kalian, oma-oma kalian, opa-opa kalian juga mungkin ada termasuk nanti bagian yang menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali secara langsung. Krisis yang hebat akan tiba ini akan kalian hadapi. Kalianlah yang menjadi ujung tombak. Untuk itu setan tidak suka. Mulai hari ini, coba berdiri tegar melawan arus kemurtatan yang ada di dunia. Arus percabulan dan arus cinta akan uang yang menjadi dosa-dosa akhir zaman sekarang. Dosa-dosa di Baal Peor. Baal Peor itu suatu tempat di seberang sungai Yordan sebelum orang Israel masuk ke Kanaan. Nah, kenapa begitu penting mingguan ini kita bicara, saudara-saudara? Begitu penting kita kenali dosa-dosa kita, kenali identifikasi musuh kita siapa. Kalau kita mau berperang itu, tentara Indonesia mau perang, harus ada kaum intelijennya dulu. Pelajari dulu perang, pasukannya berapa, pesawat tempurnya jenis apa, tanknya jenis apa, kapal lautnya berapa, kekuatannya apa. Kita juga perang dengan setan harus tahu serangannya dari mana. Apa sih maksudnya si om ini dosanya ini lewat handphone? Karena saya tahu setiap sekolah yang kami kunjungi, saudara, setiap sekolah yang kami kunjungi, guru-guru dan para pendidik mengatakan, inilah masalah yang paling besar di anak-anak muda sekarang. Baik internet, pornografi, percabulan, dan juga video game. Besok datang ke Andre punya kesaksian luar biasa mengenai kehidupannya. Ya, sedikit sudah diberikan kemarin, nanti dia akan sambung besok hari Sabat. Saudara, kenapa kita begitu penting menekankan mengenai percabulan ini? Ini dosa yang paling jijik yang kita tidak sadar ini sedang kita lakukan. Kita akan membahas sedikit mengenai efek-efeknya nanti. Namun ini menjadi satu ilustrasi. Ini saya akan berikan video yang tadi malam saya berikan pada orang-orang tua sedikit ya. ada yang belum lihat ya adik-adiknya. Ini ialah pergerakan generasi Y. Ya, ini ialah orang-orang yang berada di generasi Y ya. Generasi Y. Inilah yang dinikmati oleh anak-anak muda sekarang. Yang sebenarnya kalau tanya Alkitab ini adalah kekejian ya. Nah ini ada satu cerita. Nah ini yang saya mau menjadikan ilustrasi karena ada poin yang baik dari sini ya. Ini adalah seorang foto model. Semua cewek-cewek pengen jadi foto model, ya. Cantik, uangnya banyak, senang-senang, foya-foya terus. Wah, cowok-cowok ketawa. Senang ya pesta pora. Cantik, menurut dunia cantik. Ini umurnya 22 tahun.
Nah, dia menang kontes menjadi seorang, selamat Kylie, menjadi angel di Victoria's Secret. Victoria's Secret ini adalah industri kecantikan yang menjual pakaian-pakaian dalam, ya jelas lah yang dipamerkan adalah pakaian-pakaian dalam ya. Tetapi yang dialami oleh seorang anak muda ini adalah dia apa? Dia bertobat. Dia banyak sekali dapat uang, jutaan dolar, miliar, puluhan miliar setiap tahun dia dapatkan. Ini dia dulu yang tadi ya. Katakan dia tinggalkan itu semua. Lalu dia menulis buku. Saya bukan malaikat judulnya. Ini dia sekarang. Dia tinggalkan dunia itu karena 3 hal dia katakan. Saya sementara dia bercerita di sini ada 3 poin yang saya mau simpulkan. Kenapa dia meninggalkan semua itu? Pause aja. Nah, ini dia. Nah, baiklah, sudah, jangan terlalu banyak. Nanti cowok-cowok nggak bisa belajar. Oke, ini gereja Tuhan yang suci. Saya minta maaf, harus tampilkan sedikit supaya menjadi gambaran bagi kita. Ini anak muda ini berhenti berkarir menjadi fotomodel. Dia tinggalkan uang yang begitu banyak, kehidupan glamor yang begitu hebat, yang menyenangkan, karena dia merasa satu, dia lihat seorang keponakannya dia tidak mau belajar, tidak mau makan, tidak mau menjadi apa-apa lain. Ponakannya bilang, enggak, saya tidak mau menjadi apa-apa, saya cuma mau menjadi seperti kamu. Tidak mau sekolah, tidak mau makan, saya mau langsing, mau kurus, mau tinggi, tidak mau belajar, saya mau seperti kamu aja. Saya mau menjadi cantik, punya banyak uang, punya banyak teman, terkenal seluruh dunia, masuk majalah, masuk TV. Apa itu kehidupan kita? Dia tidak mau. Lalu poin yang kedua dia katakan di dalam interview, kenapa? Saat dia mencari Tuhan, dia katakan, dia mendapatkan ayat-ayat mengatakan, tubuh saya ini adalah hanya milik Tuhan saja dan milik suami saya. Tidak boleh dinikmati, tidak boleh dilihat orang-orang lain. Lalu hal yang ketiga, kenapa kamu masuk ke dunia itu kalau begitu? Yang ketiga dia katakan, karena itulah yang saya lihat dari kecil sampai saya besar. Kecantikan, ketelanjangan di mana-mana terpampang melalui televisi, melalui media dan iklan-iklan. Itu menjadi hal yang biasa. Jadi ini juga menyerang kita semua, walaupun mungkin tidak bercita-cita menjadi Victoria's Secret. Tetapi ini sedang mendorong kalian semua mempunyai dosa. 2 dosa itu sangat-sangat penting kita kenali. Percabulan, baik di pikiran, baik di tindakan, dan cinta uang. Ya. Efeknya kenapa? Nah, oh iya, ini ada satu lagi. Ini juga ada seorang foto model. Dia juga Victoria's Secret model. Dia juga adalah model dari Victoria's Secret juga. Namanya Cameron Russell. Dia juga bertobat. Dia tinggalkan kecantikan itu bukan dari luar. Kecantikan ini membuat orang-orang laki-laki berdosa, dia bilang. Hi, my name is Cameron Russell. Ini dia. Wah. And for the last pendek, little while, I've been a model. Dia sudah menjadi model 10 tahun. For 10 years. And I feel like there's an uncomfortable tension in the room right now. Saya merasakan ada satu tekanan. Dia tidak nyaman dengan penampilan dia seperti itu. I brought an outfit change. Karena ini bukan penampilan This is dia the yang first outfit sesungguhnya. change on the TED stage. Dan dia akan So you guys memberitahu are pretty penampilan lucky dia to yang witness sebenarnya setiap hari itu seperti apa. If some of the women were really horrified when I came out, you don't have to tell me now, but I'll find out later on Twitter.
I'd also note that I'm quite privileged to be able to transform what you think of me in a very brief 10 seconds. Not everybody gets to do that. These heels are very uncomfortable, so. Sepatu hak tingginya dilepas, pakai sepatu biasa saja. The worst part is putting a sweater over my head because that's when you all Lalu karena dadanya terlalu terbuka, don't do anything while it's over my dia pakai tutup bagian tertutup. All right. So why did I do that? That was awkward. Ya. Well, Kenapa dia lakukan hal ini, katakan? Ya. hopefully not as awkward as that picture. Image is powerful. Penampilan adalah powerful, Image is superficial. tetapi penampilan ini hanya I sebatas just kulit, totally superficial, transformed what you thought dangkal. of me in 6 Ini dia seconds. dulu. And in this picture, I had actually never had a boyfriend in real life. Dia belum I punya was pacar totally waktu itu. uncomfortable, and the photographer was telling me to arch my back and Waktu put my di foto hand itu katanya nggak nyaman. Disuruh pegang laki-laki itu nggak nyaman. And of course, barring surgery or the fake tan Karena- I got 2 days ago for work, there's very little that we can do to transform. Karena sesungguhnya setiap manusia walaupun karirnya menjadi glamor model tersebut, Roh Kudus pun membisikkan hal-hal yang baik. Ini nggak benar yang kamu lakukan. Setiap kali dia shoot dan sebagainya, kecantikan itu adalah dangkal, saudara. Ya katakan yang benar adalah kecantikan dari dalam. Yang membuat seorang ini cantik. Standar kecantikan yang kita lihat di televisi, kita lihat ini hanya membuat orang-orang berdosa dan membuat orang-orang menjadi boros. Aduh, orang dunia aja tahu dulu. Kemudian dia sudah bertobat sekarang. Dia sadar karena dua hal ini sedang menggiring semua umat manusia masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Dan kalau adik-adik tahu ya, artis-artis yang adik-adik biasa lihat di layar TV, katakan sekarang siapa tuh yang kayak tomboy itu? Siapa? Hannah Montana? Miley Cyrus, ya Miley Cyrus sekarang lagi zaman Miley Cyrus. Itu kehidupan nyata dia nggak seperti itu. Dia anak yang sangat intelijen, dia anak yang sangat cerdas. Dia bilang dia hanya menjual kebodohannya dia itu supaya dapat dikonsumsi oleh kalian semua. Lihat Madonna, ya dia menjadi image, tetapi dia tidak pernah memberikan itu kepada anaknya. Hah? Mereka orang-orang yang intelijen. Keseharian mereka tidak seperti itu adik-adik. Yang adik-adik lihat di TV itu, Anda hanya dibohongin. Keseharian mereka tidak seperti itu. Siapa? Paris Hilton. Paris Hilton, dia nggak bego, dia bukan bodoh, dia sangat-sangat pintar. Tapi dia bilang, oh ya saya menjual kebodohan saya supaya dapat dinikmati. Dan lihat dari kebodohan saya dapat duit banyak. Lihat siapa yang bodoh? Kita yang nikmatin jadi bodoh. Mereka no. Mereka orang yang sangat-sangat cerdas. Dan kalau kita pergi ya, katakan kita mau pakai baju seksi ya, kita pergi ke luar negeri ya. Saya pergi ke Eropa, Amerika, ke Australia. Semua di sana tuh pakaiannya tuh nggak seseksi seperti apa yang kita lihat di TV adik-adik. No, it's not like that. Nggak seperti itu. Saya dapat baju panjang. Adik-adik tahu saya pergi waktu itu ke Amerika lagi mau summer ya, musim panas ya. Bajunya setiap dia ada di toko-toko tuh bajunya sopan-sopan, panjang-panjang, bayangin. Di toko kita di Indonesia nggak ada baju sopan. Susah beli baju sopan kecuali ke toko muslim. Dan di sana tidak seperti bebas seperti di sini, tidak. Justru kenapa orang-orang bule suka berada di Indonesia? Karena Indonesia beli perempuan kayak beli permen. Di sana susah mencari perempuan karena perempuan di sana cerdas-cerdas. Oh, tidak bisa. Emang adik-adik kira semua yang ada di TV itu betul? No, itu nggak betul. Sangat-sangat tidak betul. Suatu hari mungkin adik-adik bisa dapat tinggal di luar negeri ya. Adik-adik dapat lihat apa yang ada di TV tidak sama seperti apa yang ada di kehidupan nyata. Di sini laki-laki bule makanya suka banget karena beli perempuan kayak permen. Baru digini sedikit langsung mau karena ngelihat kulit putihnya di sana. Oh, kalian mau punya duit sebanyak apa yang laki-laki, kalian mau ganteng seperti apa? Perempuan di sana tidak seperti itu. Mereka tahu bagaimana cara menjadi mereka dan ibu-ibu mereka sudah mengajari, ya. Mereka mengerti. Oh, kalau saya seks bebas, saya punya anak, masa depan saya mau bagaimana? Itu yang orang-orang
Western ya. Sedangkan apa, lihat yang diberikan ke negara kita semua sampah. Mereka tidak mau makan sampah seperti itu. No. Sampah yang diberikan, lihat kayak sekarang ya. Oh, kita makan junk food ya. Oh, KFC, burger, semuanya kita makan di sana. Makanan-makanan itu tuh murah, makanya kenapa orang-orang yang tidak ada makan seperti itu. Kalau di sini, oh kalau melihat makan burger, wah saya ada duit. No, itu makan makanan orang-orang yang memang bisa dikatakan orang-orang yang memang tidak ada duit. Ya, kalau kita di Indonesia kita makan makanan sehat karena semuanya ada semuanya, ya. Semuanya sehat di sini. Lihat, ya kita di switch, kita punya pemikiran dibalik. Kita punya pemikiran, kita diberikan sesuatu yang mereka pun tidak mau konsumsi di sana. Kalian coba lihat Miley Cyrus ya, Miley Cyrus tuh nggak seperti itu. Dia bilang, oh no, saya hanya begini kalau saya di panggung. Tapi kehidupan nyata saya tidak seperti ini. Yang kalian tak lihat itu di media itu, saya ini wartawan dengan suami saya dan kita ya, kita ini tim media. Jadi kita tahu apa yang dikonsumsi dan kita gampang mau memberikan karena sangat mudah dikonsumsi oleh anak-anak muda dan semua itu ialah kebohongan. Saya juga punya teman artis di Jakarta ya. Semuanya itu bohong. Nggak ada yang benar. Kehidupan nyata tuh mereka juga nggak sebodoh itu mau masuk. Ternyata di Amsal 31 itu benar ya, kecantikan adalah kebohongan. Ya. Kemolekan adalah sia-sia. Kemolekan adalah sia-sia. Jadi jangan cari kecantikan, saudara. Bukan kita harus jelek-jelek, bukan juga ya. Harus tampil baik ya. Rambutnya juga bagus, berpakaian sopan tetapi baik. Bukan harus dijelek-jelekin. Tapi jangan berfokus kepada kecantikan luar. Rasul Paulus katakan perhiasanmu adalah perbuatan-perbuatan baik. Nah, seberapa pentingkah hal ini? Ya? Seberapa pentingkah hal ini kita mesti ketahui? Apa iya? Kenapa percabulan itu sangat penting sih? Ini saya tidak akan bahas semua, tapi saya akan ambil sedikit demi sedikit ya. Perilaku seksual pranikah atau dalam bahasa Alkitab adalah cabul. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkan dirimu dari percabulan. Apa itu percabulan? Tindakan seksual di luar pernikahan. Ya. Karena anak-anak muda tahu sekarang nikah sama kawin itu beda. Ya, beda bukan? Nikah sama kawin itu sama. Dunia yang memisahkan nikah dari kawin. Ya. 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Inilah dosa satu-satunya. Mungkin kalau tidak ada dosa-dosa lain yang bisa menjerat manusia, inilah yang paling kuat ternyata. Nah, ini bahasa aslinya. Nah, ini hal-hal yang mendukung tindakan seksual pranikah. Sudah dijabarkan luas minggu ini. Peran media, film-film, media itu televisi, iklan-iklan, film, pop culture. Pop culture ini seperti apa? Melalui majalah-majalah lah, musik-musik, pop dan sebagainya. Nah, jadi kalau melalui musik pun kita bisa digiring dari narkoba kepada narkoba ya. Socio culture ya, kultur sosial, budaya. Ada mungkin beberapa budaya yang orang-orang katakan lebih longgar daripada budaya lain, tentu. Lalu berikutnya, pergaulan atau tekanan-tekanan pergaulan. Nah, kemarin saya ada di sekolah Tuhan, di salah satu sekolah Advent, ada 12 anak-anak cowok-cowok datang. Bilang, Om, kami mau sharing cerita-cerita sedikit sama Om, katanya. Oke, boleh. Lalu dibilang, boleh nggak kalau istrinya Om nggak ikut? Oh, boleh. Ya udah, saya suruh istri saya keluar. Saya dengan cowok-cowok duduk 12 orang di sini. Ada apa deh? Mereka katakan, ada yang kelas 10, kelas 11, kelas 12. 1, 2, 3 SMA. Mereka katakan, apa yang Om terangkan di sini mengenai percabulan, kami semua sudah terlibat. Waduh, saya hargai kejujuran kamu. Jadi, kenapa bisa terlibat dalam percabulan? Karena ada satu biangnya. 1-2 orang lah kata biangnya. Kenapa 1-2 orang biangnya? Seniornya ini yang nekan anak-anak junior, yang mengajak
masuk ke dalam kenakalan-kenakalan percabulan. Saya yakin di setiap sekolah-sekolah ada nih preman-premannya ya. Premanisme yang menekan, mengajak orang lain untuk berbuat sama apa yang dilakukan. Ini adalah dosa. Jangan menggiring orang ke dalam satu perbuatan yang kamu tahu sendiri itu pun salah. Ya, jangan. Nah, tekanan lain adalah ketidakseimbangan hormon. Inilah usia kalian sekarang di SMA ini, hormon sedang bergejolak. Ya, kenapa laki-laki ini mengatakan, waduh, pikirannya selalu yang tidak, ya, itu karena hormon juga. Lalu karena musik, musik kita tidak akan bahas, tetapi dari segi endokrinologi ini, hormon dan musik ini berkaitan erat. Hormon tertentu akan dikeluarkan dengan musik tertentu sehingga membawa kita mempunyai gairah yang mengarahkan kita kepada dosa-dosa percabulan. Seperti apa ini dosa percabulan? Nah, apa itu Pak itu dosa percabulan? Dosa percabulan saya tidak mau rinci, tapi ada 3 macam. Ya, satu adalah tindakan yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Saya tahu semua kalian tahu maksudnya. Ya, inilah masturbasi dan onani. Ini dilakukan banyak manusia. Tidak mengatakan, kalau kita baca di koran-koran temuan-temuan majalah mengatakan, itu kan katanya sehat. Saudara, jangan tertipu oleh iblis. Ya, ini adalah suatu dosa. Tahu dari mana dosa? Nanti saya bacakan. Ya. Lalu tindakan yang melibatkan 2 orang atau lebih. Ya, tadi sendiri tindakan seksual yang dilakukan oleh dirimu sendiri. Jangan dilakukan, apalagi yang berdua. Ya, nah, 2 ini 2 macam. Ada yang suka sama suka, atau yang pacaran. Yang satu lagi tindakan percabulan yang dilakukan atas dasar paksaan, atau namanya pemerkosaan. Ya, pemerkosaan ini termasuk, percaya atau tidak, prostitusi pun adalah tindakan pemerkosaan. Karena satu senang, satunya enggak, ya, hanya karena uang. Terus satu. Nah, ini 3 macam. Nah, 3 macam ini adalah 3 macam dosa percabulan yang tidak boleh ada di umat-umat Tuhan. Kita tidak usah bahas efeknya. Saya ingin memberikan tulisan. Nah, inilah tulisan Roh Nubuat ya. Ini bukan suatu hal yang tabu, saudara. Ini bukan hal yang tabu untuk kita bicarakan. Mungkin akan menyinggung beberapa orang, karena setiap sekolah saya kunjungi, beberapa guru-guru pun mengatakan bahwa ini ada di dalam murid-muridnya. Sejak saya waktu SMA 25 tahun pun ada yang melakukan hal ini di dalam kelas. Nyonya White mengatakan, tulisan-tulisan Roh Nubuat, dia mengatakan dengan lantang mengenai hal ini, ya. Dosa percabulan yang dilakukan dengan dirinya sendiri. Efek dari kebiasaan yang merendahkan ini, yaitu masturbasi, berbeda-beda pada setiap manusia, tapi seringkali membuat mereka lebih melankolis, sensitif, dan cemburu. Lalu ini apa bahasa Indonesianya? Pikiran, karakter, dan personality. Punya ini hijau nih, kalau di gereja kita bisa dapatkan. Hijau-hijau kebiruan. Di saat orang ketagihan dengan masturbasi, sangat tidak mungkin untuk mereka sadar dalam nalar moralitas mereka untuk menghargai dan menyukai hal-hal yang rohani. Pemuda dan anak-anak terlibat dalam kekotoran moral ini yang menghancurkan jiwa dan tubuh. Banyak orang yang mengaku Kristen sudah terbiasa dan menjadi kebal sehingga tidak lagi menganggap bahwa hal ini adalah dosa. Manusia yang adalah makhluk mulia di bumi, dibentuk sesuai dengan gambar rupa Tuhan, sudah menjadikan dirinya menjadi binatang. Saudara, ini adalah tulisan-tulisan yang penuh inspirasi dari Tuhan untuk memagari kalian. Jangan melakukan dosa-dosa, baik dengan orang lain kan, sama jenis kan, atau beda jenis kan, atau dengan diri sendiri. Tuhan memberikan kita alat-alat reproduksi itu bukan untuk main-main. Itu adalah untuk tujuan yang mulia, melahirkan anak-anak yang kudus bagi Tuhan. Itu saja, titik. Tidak ada tujuan lain. Nah, kenapa rupanya demikian?
ya, efeknya secara garis besar ini akan membuat orang-orang tidak bisa konsentrasi. Asetilkolin ini zat yang diproduksi di dalam otak kita ini berkurang kalau kita melakukan hal ini, tindakan pencabulan ini, sehingga tidak bisa konsentrasi, suka memberontak. Jadi kalau lihat anak-anak laki-laki atau perempuan yang suka memberontak, tidak bisa konsentrasi, tidak suka hal-hal rohani, tanya setiap hari dia ngapain. Ya toh? Ini penting, saudara. Ya, tindakan percabulan ini membuat kalian tidak bisa belajar, tidak bisa suka dengan hal-hal rohani, suka memberontak, suka dengan hal-hal yang salah terus. Nah, lalu tertentu tindakan percabulan yang dilakukan dengan orang lain, walaupun itu pacaran. Ada salah satu sekolah Advent, saya nggak mau sebut nama kotanya, di sekolah di mana. Sekarang ini tidak bisa ikut ujian SMA. Karena apa? Karena hamil. Ada lagi satu lagi, perempuan dan laki-laki, dua-duanya di dalam sekolah kita. Nah, Anda tahu sampai sekarang sudah dikeluarkan atau belum ya? Karena ketahuan pacaran dan sekarang nggak tahu hamil atau enggak. Tetapi karena sudah sejauh seperti orang suami dan istri. Nah, tentu dengan penyakit-penyakit, semua penyakit-penyakit berbasis jamur sangat mudah dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Semua ini penyakit-penyakit basisnya jamur. Kalau orang jamuran mau kita sentuh atau enggak? Tidak mau. Ya. Tetapi kita dengan senang hati, perempuan-perempuan dengan senang hati membuka pintu untuk tamu-tamu yang belum pada saatnya untuk datang. Pintunya terbuka lebar, masuklah ini perampok-perampok. Ya. Merampas harta-harta kesucian milik perempuan. Lalu tinggalkan oleh-oleh, jamur-jamur dan sebagainya. Kenapa kemudian perempuan-perempuan mempunyai penyakit-penyakit juga? Ya, ada yang mungkin, saya nggak bilang semua penyakit kanker atau penyakit kista dari sini, belum tentu juga. Namun ini akan mempermudah kita mendapatkan penyakit-penyakit yang tidak bisa bahkan dihilangkan seumur hidup, seperti HIV lah, AIDS, lalu penyakit seperti herpes. Ya, ini efeknya panjang. Kita mau nanti mau punya anak, anaknya pun bisa cacat. Ya, bisa efeknya begitu macam-macam. Nah, ini juga mengenai prolaktin yang tinggi, ya. Prolaktin ini muncul di saat kita melakukan tindakan-tindakan seksual, tindakan percabulan ini. Prolaktin jika terlalu tinggi ini sangat berbahaya. Karena terlalu bergairah, prolaktin yang meningkat, akhirnya testosteron semua laki-laki ini menurun. Kalau testosteron menurun, artinya apa? Sudah susah konsentrasi, tidak suka hal rohani, suka memberontak, tidak bisa konsentrasi belajar. Saudara-saudara, mungkin para pengajar mesti lihat juga. Kalau anak-anak tidak suka konsentrasi, tidak suka hal-hal rohani, suka memberontak, tidak mau menurut, tidak suka duduk di kelas dengan diam, panggil satu-satu, duduk. Percabulan mana yang kamu suka lakukan? Dengan dirimu sendiri kan? Atau dengan orang lain kan? Atau suka pergi jajan kan? Lokalisasi? Ini kita harus tahu. Karena ini adalah dosa yang sudah umum dilakukan sekarang oleh manusia. Nah, dopamin berkurang, testosteron juga jadi berkurang. Dopamin ini adalah hormon yang membuat kita bahagia, ya, senang, ceria. Tetapi karena hal-hal percabulan yang kita lihat setiap hari membuat dopamin ini berkurang. Lalu, nah ini nggak perlu kita bahas. Nah ini semua efek-efek dari tindakan percabulan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Ada satu hal, kalau gitu pegang-pegangan tangan boleh nggak sama pacaran? Sering sekali kami ditanya, kalau gitu gimana pacaran dengan cara yang benar? Boleh nggak pegang-pegangan tangan? Boleh nggak rangkul-rangkulan? Ya kan? Apa? Nah ini hal yang kita harus ketahui juga. Sebelum di Alkitab tidak ada istilah pacaran. Percaya atau enggak?
Bukan tidak boleh suka sama orang ya. Tidak ada pacaran-pacaran seperti definisi dunia. Lihat di televisi, semua orang pacaran gandeng tangan, cium-ciuman, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan kita. Saya kasih tahu secara teknis, seorang suami dan istri harus selalu dekat, harus selalu ada kesempatan, selalu pegang tangan, ya, selalu rangkul, selalu dipeluk. Itu suami istri. Karena ada hormon lagi, namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini adalah baik bagi suami dan istri. Ini hanya bisa muncul di saat kita dibelai, di saat tangan kita dipegang, di saat kita berpelukan, ya, dekat. Suami istri harus selalu, karena hormon ini yang akan membuat kita secara psikologis, secara rohani juga makin menyayangi satu sama lain. Penting oksitosin ini. Jadi kalau penting bagi suami dan istri, saudara-saudara, artinya apa? Kalau bukan suami dan istri, artinya berbahagia. Saya suka lihat anak-anak muda kalau pacaran gandeng-gandeng tangan. Bukan gandeng-gandeng tangan saja. Oh, ada duduk pangku-pangkuan. Perempuannya dipangku laki, dipeluk dan sebagainya. Saudara, itu hanyalah membuka pintu-pintu kepada pintu yang lain. Itu baru buka jendela mungkin ya, belum buka pintu itu. Dan juga mungkin saya sebagai seorang wanita ingin kasih tahu adik-adik yang perempuan ya, di dalam reproduksi badan kita, ya, adik-adik punya yang namanya apa namanya? Rahim ya. Rahim itu diberikan Tuhan, ternyata ada alat rekamnya. Jadi katakan adik-adik tiba-tiba suatu hari punya pacar atau mungkin punya suami ya, punya pacar lah katakan ya. Terus tiba-tiba adik-adik melakukan seperti hubungannya selayak suami istri, ya. Alat reproduksi adik-adik itu merekam sperma yang masuk ini dan dia kenal, ya. Jadi kalau yang sama masuk lagi, ya, dia akan tahu, oh ini ialah Tuhan saya. Tapi kalau yang berbeda, badan adik-adik akhirnya apa? Adik-adik rentan kena penyakit. Nah, ya. Ini sebenarnya Karena perempuan punya satu sistem pertahanan yang saya dijelaskan. Perempuan diciptakan untuk satu laki-laki. Laki-laki diciptakan untuk satu perempuan, ya. Saya perjelas. Tidak lebih. Tuhan ciptakan satu laki-laki untuk satu perempuan. Loh, di Alkitab kan banyak yang istrinya banyak. Saudara, itu bukan kehendak Tuhan. Satu laki-laki untuk satu perempuan seumur hidupnya. Karena apa? Karena tadi saya bilang ya, di dalam sistem tubuh perempuan ada satu sistem, ya. Di saat laki-laki bertemu dengan perempuan bersatu, sperma laki-laki, sel sperma masuk ke dalam tubuh perempuan melalui jalurnya. birth canal. Sperma laki-laki ini setiap kali keluar nih ada 200 sampai 500 juta sperma yang masuk ke tubuh perempuan. Banyak ya? Satu kali episode ada 200 juta masuk ke dalam tubuh perempuan langsung. Setiap sel yang keluar dari tubuh laki-laki ini, setiap sel sperma, setiap sel dari 200 juta ini keluar melalui jalur prostat, langsung dikasih seakan-akan baju pakaian ya dari tubuh laki-laki, diberi pakaian perlindungan untuk apa? Senjata lah. Masuk ke tubuh perempuan untuk melawan tubuh perempuan sebenarnya. Karena tubuh perempuan ini melihat ini benda asing masuk ke tubuh perempuan, secara otomatis kalau ada benda asing masuk ke dalam tubuh, apa yang dilakukan tubuh? Melawan kan? Jadi sperma masuk ke tubuh perempuan pun biasanya dilawan langsung sama tubuh perempuan supaya mati. Kalau mati bagaimana kita punya anak? Spermanya mati. Jadi supaya sperma laki-laki tidak mati di saat masuk ke tubuh perempuan, sperma laki-laki diberi mekanisme untuk melawan. Jadi masuk ke dalam tubuh perempuan melawan, tetapi digempur lagi oleh sperma supaya sperma hidup, masuk bertemu dengan telurnya, terjadilah pembuahan dan lahir anak-anak. Anak bukan anak-anak ya, kadang anak-anak juga. Nah kalau sperma ini, sperma yang sama besoknya masuk lagi ke tubuh perempuan, sperma yang sama akan dikenal oleh tubuh perempuan tersebut.
Oh, ini yang kemarin sama. Sudah, tidak usah dilawan, nggak apa-apa, silakan masuk. Malah dia menjadi penurut ya. Nah, sudah teman ya kan, sudah ada rekornya. Ada rekor. Sperma yang sama lagi masuk. Sudah, berikutnya sudah ada catatan yang sama. Ya. Jadi, bayangkan kalau perempuan ini buka pintu terhadap laki-laki yang berbeda-beda setiap hari. Hari ini spermanya sama, dia catat. Oh, oke. Si A. Kalau besok masuk lagi sudah ada catatan. Besoknya sperma yang berbeda yang B. masuk. Oh, dia catat lagi. Ini B. Tetapi sementara ada rekor yang baru, tubuh perempuan ini jatuh pertahanannya menjadi lebih lemah. Begitu juga laki-laki. Besok lagi sperma yang baru lagi. Besok lagi spermanya yang baru lagi. Untuk itulah perempuan tambah lama tambah rentan penyakit juga. Ya? Karena setiap kali ada rekor yang baru, pertahanan tubuh perempuan ini menjadi lemah. Ada yang baru lagi menjadi lemah. Jadi satu kali saja Tuhan bilang, satu laki-laki itu satu perempuan pada saatnya dinikahkan dalam pernikahan yang kudus. Dan juga kalian tahu kanker serviks, tahu ya? Kanker serviks baru modern ini ya, tiba-tiba booming ada ya. Kalian tahu kenapa kanker serviks itu ada? Karena wanita zaman sekarang suka bergantian pasangan. Sehingga kanker serviks itu booming langsung. Tek. Zaman dulu mana ada sih kedengaran kanker serviks? Jarang ya, sangat jarang. Zaman sekarang banyak sehingga mereka menciptakan imunisasi ya untuk kanker serviks ya. Jadi saya punya teman kanker serviks, kena kanker serviks ya. Itu cuma sebulan adik-adik. Sebulan habis itu dia meninggal. Sangat-sangat berbahaya. Makanya kenapa kita ada di sini, kita ingin memberitahu kepada adik-adik yang perempuan resikonya, baik dan tidaknya tuh apa. Jadi di saat kalian melakukan, di saat ada teman-teman kalian memberitahu, ayo harus begini, kalian harus tahu. Tadi kan kalau kita lihat di Amsal ya, kebodohan sangat lekat di hati anak muda. Nanti kita akan lihat anak muda zaman dulu tuh kenapa mereka tidak bodoh, karena mereka banyak membaca. Dan kalau kita pergi ke luar negeri, kenapa library atau perpustakaan itu penuh isinya? Coba di Indonesia, library kosong isinya, perpustakaan kosong. Karena orang Indonesia tuh sukanya duduk nonton, terus distimulasi semua ini yang namanya neurotransmitter yang ada di otak kita dibuat tidur ya. Dan juga ibu ingin memberitahu kepada adik-adik yang masih kecil ya. Kita sudah tahu ya, ada kasus di Jakarta International School ya, kasus yang dimana sangat-sangat luar biasa ya. Itu Jakarta International School itu ialah sekolah yang paling, ada dua sekolah yang paling mahal di Jakarta, yaitu International School sama British International School ya. Adik-adik yang kecil, bila ada orang yang mau coba untuk pegang adik-adik dan mengajak adik-adik ke tempat yang sepi, jangan mau. Jangan mau dipaksa juga sama teman-temannya, jangan mau. Ya, kalaupun adik-adik ada yang pegang-pegang, kasih tahu sama ibu gurunya, kasih tahu sama mama papa. Ya, jangan takut. Kalau ada orang yang bilang, awas ya, kalau kasih tahu nanti dipukul. Jangan takut. Karena apa? Adik-adik punya siapa? Punya Tuhan. Adik-adik punya berapa malaikat? Tante mau kasih tahu. Satu orang, adik, sini saya. Adik, sini. Ini. Satu orang seperti ini, adik yang seperti, sini. Sini. Ayo, cepat. Yuk, cepat. Ayo. Nah, ini ya. Satu orang seperti ini, Iphone. Satu orang seperti ini, ya, kita lihat ya, penjaganya atau malaikatnya ada berapa? Di Alkitab dan Roma ada berapa? Ada 2. Jadi satu adik-adik ada 2 penjaganya. Banyak tidak? Adik-adik gak bisa lihat kan? Kamu bisa lihat nggak? Enggak kan? Tapi Tuhan kasih ada 2. Jadi kalau adik-adik ada 2, ada berapa penjaganya? 4. Jadi jangan pernah takut kalau ada yang bilang, nanti kalau bilang sama mama, sama papa, atau sama ibu gurunya, pukul nanti. Jangan takut, karena selalu ingat kita punya berapa?
pukul adik-adik, oh nggak akan bisa karena ada 2 malaikat, ya. Jadi kalau ada yang pegang-pegang, bilang aja sama ibu guru dan juga sama Pami dan papa dan mamanya, ya. Mau begitu? Mau? Ya. Kalau ada yang suruh-suruh, jangan mau karena para pengajar, ya. Karena akibat media, karena kita mempunyai ministry media, ya. Karena akibat media banyak sekali orang-orang, ya, yang memang mereka sudah punya kerusakan mental yang kita tidak tahu, ada namanya pedofil, ada yang lain-lain, ya. Kerusakan mental itu sudah sangat-sangat banyak di lingkungan sekitar kita, ya. Mengapa anak-anak saya pun sangat saya perhatikan karena kerusakan mental yang kita lihat di dalam kehidupan lingkungan kita itu tidak terlihat. Orangnya sangat-sangat tidak tidak terlacak, ya. Tidak terlihat dari gerak-geriknya dan yang lain-lain. Jadi memang harus banyak dijaga, dan juga di Jakarta memang sudah mulai banyak para psikologis mengatakan kepada adik-adik kecil ini kalau bisa, kalau mau pergi ke toilet, ya, belajar sendiri. Jangan bilang papa, mama tolong dong dibersihkan, enggak, belajar sendiri. Karena di Jakarta kita dididik anak-anak kecil untuk sendiri mengatakan mencuci alat reproduksinya, karena dari mereka terbiasa untuk dicuci dengan orang lain, mereka pun akan terbiasa untuk dipegang alat reproduksinya dengan orang lainnya. Jadi kalau bisa ajarkan anak-anak untuk pergi ke toilet sendiri, ya. Ya, saudara, rancangan Tuhan itu begitu luar biasa. Ya. Kita sering mengatakan ini dosa-dosa seperti ini adalah favorit saya. Kalau saya harus tinggalkan, Tuhan mengambil kebahagiaan saya. Bukan begitu. Tuhan ciptakan satu laki-laki untuk perempuan. Bukan satu laki-laki untuk satu laki-laki, perempuan untuk perempuan. Tidak begitu. Satu laki-laki untuk satu perempuan. Untuk maksud tujuan yang mulia. Lebih dari ini adalah penyimpangan, tindakan-tindakan seksual percabulan yang tadi yang saya klasifikasi bagi ke dalam tiga golongan ini. Ini adalah penyimpangan dari iblis. Nah, kenapa ini efeknya begitu panjang? Laki-laki tidak boleh juga mendobrak pintu-pintu perempuan kalau belum dibuka, ya. Perempuan-perempuan harus perhatikan. Saya ulang lagi, jangan berpegangan tangan dengan laki-laki dalam pacaran, ya. Di dalam aktivitas-aktivitas, kemana-mana jangan berdua-duaan, jangan tempat-tempat gelap. Hindari kesempatan-kesempatan di mana iblis masuk. Kalau laki-laki itu mau menjadi suami kamu, dia tidak akan mendobrak pintunya sebelum waktunya. Jangan bukakan pintu kepada itu, namanya maling, garong. Kalau yang semprotan itu soalnya ada yang nggak masuk juga. Jadi inilah sedikit daripada pemaparan. Ini ada satu ayat, 1 Korintus 7 ayat 29. Ini ayat ini penting. Kalau anak-anak muda, ya bukan kalau mereka, ya, kita ganti mereka jadi saya. Ayo kita baca sama-sama. Tetapi kalau saya tidak dapat menguasai diri, baiklah saya kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Apa ya hangus kita? Apa ya dosa percabulan itu akan menghanguskan? Tidak itu. Saudara-saudari kita percaya. Ternyata ribuan tahun sesudah Paulus menuliskan ini, riset teknologi pun, penemuan-penemuan ilmiah pun membuktikan bahwa Anda sedang menghancurkan tubuh Anda sendiri di saat melakukan percabulan. Kalau gitu suami istri juga hancur juga? Oh tidak. Suami istri di saat melakukan, di saat mereka berpelukan, ada satu hormon yang melindungi, yaitu oksitosin itu sendiri. Di saat oksitosin ini muncul, inilah yang memberikan pertahanan tubuh lebih kuat. Jadi bapak ibu-ibu yang sudah menikah, para pendidik, para orang tua, pakailah kesempatan sebanyak mungkin selalu untuk bersama-sama dengan pasangannya, ya. Memberi contoh bahwa adik-adik tidak boleh melakukan demikian. Baik. Yang kemarin sudah dapat ya, yang soal testosteron sudah dapat yang laki-laki, yang kalau melihat melihat
tampilan-tampilan itu ada namanya hormon kalian yang akan keluar, dan juga hormon itu tidak bisa diisi ulang. Sudah dapat ya. Hormon itu tidak bisa diisi ulang ya, tidak seperti hormon-hormon yang lainnya. Dan hormon-hormon itu suatu hari Mas si A ya bertemu dengan Mbak D, tiba-tiba adik yang laki-laki jatuh cinta dengan adik yang perempuan. Kalau hormon itu habis ya, malam pertama kalian tidak dapat berfungsi sebagai seorang laki-laki. Itu yang terjadi bila hormon itu habis. Jadi kalau hormon itu masih bisa untuk diselamatkan, cobalah di saat adik-adik keluar dari pintu ini ya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bantu saya untuk meninggalkan pelan-pelan dosa percabulan ini. Karena kasihan kan? Ya, kalau suatu hari adik yang laki-laki jatuh cinta sama yang perempuan, menikah tiba-tiba tidak bisa berfungsi sebagai seorang laki-laki. Udah nggak bisa hormat lagi, karena hormonnya itu sudah habis. Ya, jadi kalau hormonnya itu masih bisa disimpan, karena hormon itu kalian tidak tahu seperti botol parfum ya, tidak tahu berapa cc hormon itu ada sekarang di dalam tubuh kalian. Hormon itu sekali lagi tidak bisa diisi ulang. Dan lihat, setan itu sangat luar biasa ya. Setan menggempur kalian supaya apa yang Tuhan berikan di dalam tubuh kita ini semuanya lama-lama habis, dan suatu hari kalian membutuhkan itu semuanya sudah terlambat dan semuanya sudah habis. Baik, saudara, ada satu slide lagi terakhir ya, mungkin 3 menit ke depan. Ini membuktikan bagaimana dosa-dosa yang membuat kita melakukan tindakan cabul ini sudah ditanamkan, dipaparkan oleh iblis setiap hari. Jelas ya? Bahkan melalui hal-hal yang memang cantik sekalipun. Saya ingin memberikan satu ilustrasi sedikit melalui slide tersebut. Slide terakhir, sorry. Kalau ada yang punya kata-kata seperti ini, kira-kira ini kata-katanya siapa? Ya, coba dengarkan. Aku dapat tunjukkan engkau dunia, berkilau, gemerlap, indah. Katakan, hai putri. Kita lihat ayatnya, Yeremia 17:9. Tuhan bilang, jangan dengar kata hati ya. Tetapi ini dikatakan, katakan hai putri, kapan kamu izinkan hatimu memutuskan? Aku bisa membuka matamu, membawamu kepada keajaiban-keajaiban, berliku berputar di atas karpet ajaib, suatu dunia baru, pandangan luar biasa. Lanjut di bawah, pemandangan indah, perasaan luar biasa, membumbung, memuncak bebas, menerawang langit. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengatakan kita bisa bermimpi. Suatu dunia baru, jangan tutup matamu. Aku seperti bintang yang jatuh, datang dari jauh, aku tidak bisa kembali ke tempatku dahulu. Kata-kata siapa ini kira-kira? Siapa bintang yang jatuh? Puji Tuhan. Setuju ini kata-katanya iblis semua? Setuju? Ini kata-katanya iblis. Hai anak-anak muda Advent, sudahlah, pakai hatimu untuk memutuskan. Dengarkan kata hatimu. Sementara ayat mengingatkan, jangan dengar kata hati, dengar kata firman. Pakai hatimu, pakai matamu, lihat semuanya indah. Perasaanmu, segala sesuatu yang ada milik kita, nikmati. Ya, ini adalah suatu lirik lagu yang setiap hari saya yakin kalian semua pernah dengar lagu ini. Kira-kira lagu apa nih? Bisa nebak? Bisa tebak ini lagu apa? Bisa tebak? Ini lagu, ya? Lagu apa sayang? Ya. Ada yang pernah nonton ini? Siapa yang nonton? Angkat tangan. Yang pernah? Saya juga nonton. Saya pun nonton. Siapa yang nonton? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya tahu di mana setiap sekolah saya tunjukkan ini. Semua angkat tangan. Angkat tangan. That's good. Puji Tuhan. Yang lain mungkin gak mengaku, tapi semua orang nonton. Ya. Ya.
Mana ini lagunya? Nggak muncul. Bintang jatuh datang dari jauh, aku tidak bisa kembali ke tempatku dahulu. Saudara setuju ini lagu bagus? Saya juga suka lagu ini ya. Lagu melodinya sangat bagus. Bagus sekali duet Peabo Bryson dan Regina Belle. Ini salah satu lagu yang hit sekali. Karena memang bagus. Tidak heran Lucifer adalah pemimpin biduan surga. Dia tahu menggerakkan hormon kita yang mana yang membuat kita ini terlasak ketagihan dengan lagu tersebut. Lagunya indah sampai kita sadari kata-katanya yang menyihir setiap hari. Saudara, film-film Disney ini adalah film-film sihir yang luar biasa powerful. Tidak lebih pintar kita daripada iblis. Iblis bukan suatu yang menyeramkan, yang bertanduk, yang merah pakai ekor dan sebagainya. Tidak begitu, saudara. Lucifer adalah pembawa terang. Dia pintar, dia tahu bagaimana menjahitkan kejahatan demi kejahatan supaya kita tidak suka akan kebenaran. Inilah buktinya. Jangan biarkan anak kita nonton film-film yang dianggap kartun sekalipun. Ya, lihat Lucifer itu bukan seperti yang diberikan kepada TV-TV, kuntilanak lah, pocong lah. Tidak, dia itu ialah biduan surga. Dia itu tahu memasuknya bagaimana dalam kehidupan kalian semua. Ya. Dia itu mengerti, lihat. Dari pertama nggak kelihatan ya, tapi ada selalu pok di bawah baru kalian lihat. Kalau kalian dengerin lagu, pernah kalian merasa aja lagu joki lah apa-apa. Tapi ternyata setan sudah sangat berhasil membuat kalian jauh dari Tuhan. Setan sudah sangat berhasil membuat hati kalian, bukan Tuhan yang mengisi hati kalian, tetapi iblis yang mengisi hati kalian. Ya, sekarang saya mau undang kalian untuk berdoa. Kalau ada yang mempunyai kerinduan, ya, mari kita berdoa dan tundukkan kepala. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang melihat bagaimana dunia ini sangat berbahaya bagi kami yang Engkau ciptakan sempurna, yang Engkau ingin kami kembali di dalam kehidupan yang kekal bertemu dengan Engkau. Tetapi dunia ini sangatlah tidak baik bagi kami. Ya Tuhan, kedatangan hamba dan juga tim untuk datang ke sekolah
sesuatu yang kebetulan ya Tuhan. Tuhan sedang mencari umat-Mu yang ingin Kau selamatkan di tempat ini. Biarlah yang tergerak, dia akan pulang dari tempat ini. Dan ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan tetap tinggal di dalam hati orang yang tergerak itu, sehingga mereka ingin mengadakan perubahan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka bisa menjadi mercusuar di dalam kehidupan mereka meskipun mereka masih kecil, meskipun mereka masih muda. Biarlah kami bisa belajar dari orang-orang dan anak-anak muda ini, dan anak-anak muda ini dapat berdiri menjadi mercusuar Tuhan, dan orang lain di lingkungan mereka dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan anak muda ini Tuhan. Terima kasih atas setiap pekabaran yang begitu indah. Dan ya Tuhan, bila kami mau Engkau pakai, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Kami tahu banyak sekali dosa yang kami lakukan yang Tuhan tidak suka. Tapi bantulah kami dan letakkanlah takut akan Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih atas semua pekabaran Engkau, dan biarlah hendak menjadi dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama anak-Mu, Yesus yang telah menjadi Juru Selamat kami.